Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada pada saat ini. Sebentar kita akan memulai ibadah online kita pada hari ini. Mari saudara kita persiapkan hati kita, sikap kita yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam Lukas 17 menceritakan tentang 10 orang yang sakit kusta datang kepada Tuhan. Mereka meminta mujizat kesembuhan kepada Tuhan. 10 orang semuanya mengalami mujizat. 1 orang datang kembali kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan dengan suara yang nyaring dan sikap yang baik. Saudara, dia mendapatkan keselamatan akan jiwanya. Yang mau saya sampaikan saudara, jangan sampai mujizat Tuhan, berkat Tuhan membuat kita terlena dan lupa akan Tuhan. Tapi saudara, marilah kita tetap mencari wajahnya Tuhan. Mari tetap kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena setiap yang kita miliki sampai saat ini, semuanya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita dan sikap kita yang terbaik untuk kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mau datang Bapa. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan yang sudah kami terima Bapa. Kami tahu Tuhan, setiap yang kami miliki sampai saat ini semuanya datang daripada Tuhan. Bapak tetap ingatkan kami supaya kami tidak melupakan Engkau, supaya kami tetap bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Kami tetap bersyukur, kami tetap mencari Engkau. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami ada Tuhan, semua karena berkat-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami ada sampai hari ini. Haleluya Yesus. Ku ada sampai hari ini, semua karena haleluya Yesus. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Sekali kita angkat, ku ada. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku
dalam Tuhan. Kalau kita renungi kembali saudara, kalau kita boleh ada sampai saat ini, kalau kita boleh hidup sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Mari saudara, kita datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita naikkan lagu penyembahan ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, namanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Haleluya Yesus, kami menyembah-Mu. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, segalanya Engkau sediakan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Katakan segala
kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami masih boleh lagi beribadah. Kami boleh lagi Tuhan mencari wajah-Mu Bapa. Walaupun Tuhan pada saat ini kami beribadah Tuhan lewat Zoom, lewat online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada, apapun Tuhan yang menjadi aplikasinya, tapi Tuhan Engkau tetap hadir, Engkau tetap menjangkau setiap jiwa-jiwa yang merindukan Tuhan. Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ibadah kami pada saat ini Tuhan, bukan hanya kami sekedar ibadah, tapi Tuhan Engkau yang hadir dalam hati kami masing-masing. Engkau melawat setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap rancangan Tuhan indah Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, tidak membatasi kami boleh merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, di mana Tuhan ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang bertakhta di atas pujian penyembahan kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau puaskan setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau yang hadir di setiap ibadah kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, siaplah kami untuk memuji Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Saudara, dimanapun kita berada pada saat ini, baik kita yang ada di kamar, dimanapun saudara, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir, amin. Puji Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, ada kuasa dalam pujian. Haleluya Yesus. Haleluya. Sambil kita bertepuk tangan saudara, kita angkat lagu ini buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Dari awal kita katakan haleluya. Tuhan Allah kita bertahta, amin, di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Semuanya ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, kalau tadi lirik lagu berkata ada kuasa dalam pujian, amin, yang mampu membungkam setiap kekuatan lawan. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Haleluya. Mari kita angkat lagu penyembah pujian kita, betapa hebat. Haleluya. 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 Dimanapun kita berada saudara, kita tetap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Berkuasa
di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia terjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dari awal kita katakan, berkuasa di bumi di surga, amin. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, walaupun kita ibadah online, tapi bukan itu yang menjadi penghambat kita untuk kita tetap memuji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, saudara, biarlah kita boleh mengerti firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami Bapa. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan masuk dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Dari awal kita katakan setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hati.
terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Kami bersyukur, berterima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di saat pagi menjelang siang hari ini. Terlampau besar kasih Tuhan yang kami alami. Kami masih bisa bernafas dan bergerak. Kami yakin dan percaya semua karena kasih Tuhan, semua karena cinta Tuhan dan anugerah Tuhan yang terus kami alami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bahkan pada saat pagi menjelang siang hari ini, kami buka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Kami berikan tanah hati kami yang subur buat benih firman-Mu ditaburkan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biar kami semua diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Segala bentuk kuasa gelap yang ingin merampas benih firman-Mu pada saat pagi hari ini, kami tolak semua itu di dalam nama Yesus. Biarlah kami ada fokus yang baik untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu di saat pagi hari ini. Kami siap dengar firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di saat pagi hari ini kita bersyukur kalau kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Ya walaupun dengan situasi kondisi yang secara manusia tidak memungkinkan, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk kita bersekutu di saat pagi hari ini. Dan saya yakin dan percaya sejauh mana saudara membuka hati untuk saudara menerima kehadiran Tuhan, sejauh itu juga Allah akan bekerja dalam setiap kehidupanmu di saat pagi menjelang siang hari ini. Kehadiran Allah tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan waktu. Tetapi sejauh mana saudara memberikan sikap hati yang terbaik, sejauh itu juga Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupanmu. Puji Tuhan. Saudara, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di saat pagi menjelang siang hari ini dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42. Kita akan lihat ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-42 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-12. Saudara bisa perhatikan Alkitab saudara masing-masing, baik saudara yang tergabung lewat Zoom maupun saudara yang tergabung lewat FB Live di saat pagi hari ini. Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12 saya akan bacakan bagi saudara. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Bizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan, ini merupakan mazmur yang ditulis oleh Bani Korah.
Ya, Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah, dan kita tahu bahwa kitab Mazmur ditulis oleh beberapa tokoh yang sangat luar biasa seperti Daud, ya, Korah, dan juga ada beberapa orang lain yang mencatat Mazmur di dalam kitab Mazmur tentunya. Nah, kalau kita perhatikan kehidupan Korah, Korah merupakan salah satu bani, kalau kita lihat di sini, bani yang memuji Tuhan. Ya, bani yang bertugas di dalam bait Allah untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Tetapi kalau saudara lihat latar belakang kelam dari Bani Korah, ternyata Bani Korah memiliki masa suram di masa yang lalu, saudara. Kalau perhatikan di dalam Bilangan pasal yang ke-16, kalau saudara perhatikan di dalam Bilangan pasalnya yang ke-16, bagaimana di situ ada satu pemberontakan yang dilakukan oleh Korah, Datang, dan Abiram kepada Musa. Jadi bagaimana ketika mereka melakukan perlawanan kepada pemimpin mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah yang akan dijanjikan oleh Tuhan. Kita lihat di sini, dan kita lihat kalau saudara pelajari di dalam Bilangan pasalnya yang ke-16, bagaimana penghukuman Tuhan itu datang dalam setiap kehidupan Korah, Datang, dan Abiram, dan dikatakan di situ bagaimana tanah terbelah dua dan mereka masuk ke dalam tanah dan Allah memusnahkan kehidupan mereka. Tetapi sekali lagi, karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, kalau saudara perhatikan dalam Bilangan pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-11 dikatakan begini, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Dengan kata lain, anak-anak Korah, Bani Korah ini mendapat anugerah Tuhan, mendapat kasih karunia Tuhan, sehingga mereka tidak dibinasakan seperti nenek moyang mereka yang mengadakan pemberontakan kepada Musa, sehingga mereka dihukum oleh Tuhan, tanah terbelah dan bumi memakan kehidupan mereka. Dan kita lihat, belajar dari pengalaman Korah, belajar dari pengalaman nenek moyang mereka. Mereka justru membawa diri mereka semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga kalau kita lihat, Bani Korah yang ada dalam kitab Mazmur merupakan satu bani yang benar-benar hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan, menyadari bahwa hidup mereka hanya kasih karunia Tuhan, sehingga mereka mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi keputusan yang diambil ketika mereka mengambil keputusan untuk dekat dengan Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada pergumulan, bukan berarti tidak ada tantangan. Kalau saudara perhatikan di dalam Mazmur yang ditulis dalam pasal yang ke-42, ada satu tekanan yang dialami, yang diungkapkan lewat pujian dari Bani Korah. Kalau saudara perhatikan dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ada satu tekanan yang dialami oleh Bani Korah. Tetapi kita lihat bagaimana di dalam tekanan yang dialami, dia mendorong dirinya untuk terus berharap dan bersyukur kepada Allah. Walaupun kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain, bagaimana ada uraian-uraian pengeluhan yang dikeluarkan oleh Korah. Karena apa? Banyaknya tekanan, banyaknya pergumulan yang dialami. Terkadang kehidupan kita sama seperti Bani Korah. Ketika Tuhan mengadakan mujizat yang luar biasa, ketika Tuhan mengadakan kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita, kita bisa berkata, wow, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan adalah Allahku yang selalu menolong kehidupanku. Mungkin saudara bisa berkata begitu. Tetapi bagaimana ketika ada begitu banyak tekanan bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita, masihkah kita bisa sanggup berkata bahwa Tuhan kita adalah penolong dalam hidup kita? Bahkan kalau saudara perhatikan satu tekanan yang dialami oleh Bani Korah, ya, kita mulai baca ayat yang ke-7 dikatakan begini, jiwaku tertekan dalam diriku. Saudara pernah tertekan jiwanya saudara? Ya, banyak sumber yang bisa menekan kehidupan kita.
Tapi ingat, sekali lagi, ketika kita mengambil keputusan untuk kita dekat dengan Tuhan, ketika kita mengambil keputusan untuk mencari wajah Tuhan, bukan berarti kita tidak akan mengalami masalah, bukan berarti kita tidak akan mengalami pergumulan. Kita lihat Korah, kembali saudara. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Masihkah ada sikap kita seperti ini saudara? Ketika kita tertekan, masihkah kita mengingat Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita? Atau kita mulai ambil handphone seperti biasa saudara ya. Saudara mulai buat TikTok, saudara nangis di situ, mulailah timbul status galau dan lain sebagainya. Ya, supaya wow famous, orang bisa lihat ya saya lagi galau dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat sikap hati yang dilakukan oleh Bani Korah, dia ingat kepada Tuhan. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, dari segala gelora dan gelombang bergulung-gulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Ketika tekanan datang, ketika pergumulan datang, sikap yang dilakukan oleh Bani Korah, dia ingat dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar dia ingat, bahkan di dalam ayat yang ke-9 dikatakan apa? Dia menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Terkadang dalam kehidupan kita gak bisa pungkiri saudara ya, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, kita mulai muter otak. Kita mulai berpikir, ya orang ini sanggup menolong saya, orang ini sanggup menolong saya. Terkadang saudara ya, terkadang Tuhan itu merupakan jalan terakhir dalam setiap kehidupan pergumulan masalah kita. Benar atau betul saudara? Ya. Terkadang ketika ada masalah, Tuhan itu merupakan solusi yang terakhir. Padahal yang Tuhan inginkan kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita dalam segala hal. Tetapi terkadang kita lupa. Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, kita mulai mutar otak, kita mulai berbagai macam cara dan lain sebagainya. Kita lupa duduk di kaki Tuhan, kita lupa ingat dengan Tuhan. Ketika tekanan sudah tidak ada lagi jalan keluar, baru jalan yang terakhir. Oh iya, ada Tuhan. Datang kepada Tuhan, berdoa. Tetapi mari kita lihat, Bani Korah memberikan contoh yang baik dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika ada masalah, belajarlah untuk kita ingat Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Seperti yang selalu saya katakan, Tuhan itu bukanlah Tuhan yang tidak mau disibukkan saudara. Jadi saudara merasa kuat, wah saya nggak mau sibukkan Tuhan dengan masalah saya. Kasihan Tuhan, selalu saya datang hanya mengeluh dan mengeluh. Itu pemikiran yang salah saudara. Kenapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mendengar setiap seruan kita. Bahkan kalau kita baca selanjutnya dikatakan begini, ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dikatakan begini. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Kita gak bisa pungkiri kita adalah masih manusia saudara. Amin. Terkadang ada satu momen di mana kita memang benar-benar mengalami satu keadaan yang lemah. Sehingga apa? Mulai timbul pengeluhan kepada Tuhan. Sama halnya seperti Bani Korah. Bani Korah juga adalah manusia biasa sudah. Sehingga apa? Dia mengutarakan kelemahan-kelemahannya kepada Tuhan. Bahkan seolah-olah dia tidak melihat mujizat Tuhan, sehingga dia meluapkan perasaannya kepada Tuhan. Dikatakan begini, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Tetapi ayat yang ke-11 dikatakan begini, seperti tikaman maut di dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Saudara pernah alami hal yang demikian? Ketika saudara ada masalah, tetapi saudara sudah mengambil sikap hati yang benar, saudara mengingat Tuhan, saudara datang kepada Tuhan, saudara berdoa kepada Tuhan. Tetapi mungkin di sepanjang doa yang saudara naikkan kepada Tuhan, saudara seolah-olah belum melihat mujizat Tuhan, saudara seolah-olah belum melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Sehingga orang-orang yang di luar yang tidak mengenal Tuhan berkata, kamu itu rajin berdoa, kamu rajin beribadah, mana? Kok buktinya kamu makin hari makin susah, masalahmu tidak pernah hilang. Hal ini yang terjadi
terjadi di dalam setiap kehidupan kekristenan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan situasi kondisi yang ada, saudara tahu COVID-19 hari-hari ini. Saya yakin dan percaya bukan hanya saya dan saudara yang berdoa agar supaya semua dipulihkan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya ada begitu banyak sekali orang yang berdoa kepada Tuhan agar supaya semua COVID-19 ini berakhir. Ini seolah-olah grafiknya naik turun saudara ya. Tinggal sedikit lagi kalau garis, ya saudara sudah tahu kalau udah garis sudah mati. Ya, ini kok naik turun grafiknya nggak pernah habis-habis. Bahkan orang lain berkata, itu mana kalian selalu berdoa, mana Tuhan yang kalian sembah? Katanya Tuhan sumber mujizat, buktinya semakin hari semakin banyak case yang terjadi. Mungkin tantangan ini datang dalam setiap kehidupan kita, bahkan mulai mengusik kepercayaan kita kepada Tuhan, mulai mengorek kekuatan iman kita kepada Tuhan, sehingga mulai bertanya-tanya, oh iya kah? Tuhan kita sanggupkah? Ataukah mujizat itu hanya ada ketika Yesus ada di tahun 2000 tahun yang lalu? Dan sekarang kuasa itu sudah gak ada lagi. Oh no, saudara. Ya. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-13 dengan jelas mengatakan Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apanya yang sama? Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Kehadirannya tidak pernah berubah. Terkadang yang berubah itu cara pandang kita kepada Tuhan. Kenapa ada begitu banyak orang yang datang mengeluh? Kenapa ada begitu banyak orang yang selalu datang kepada Tuhan dan berkata, wah, ya, mungkinkah Tuhan itu masih mengadakan mujizat? Kenapa kepercayaan kita terkadang mulai naik turun? Yang pertama alasannya, saudara, ya, karena kita tidak mengenal Allah dan rencananya dalam setiap kehidupan kita. Kalau saudara tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan, engkau tidak akan pernah mengeluh kepada Tuhan. Kalau engkau tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupanmu, engkau akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Hubungan kita dengan Tuhan seharusnya tidak dapat dipengaruhi dengan situasi kondisi yang ada. Kalau benar-benar engkau kuat di dalam Tuhan. Tapi kenapa? Karena engkau selalu melihat situasi kondisi yang ada. Engkau melihat masalah yang ada. Kalau engkau pandang masalah besar, Tuhan jadi kecil dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau pandang Yesus besar dalam hidupmu, masalah menjadi kecil. Amin. Oleh karena itu, saudara, kita lihat cara pandang yang salah. Kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi, dan kita tidak mengenal rencananya dalam setiap kehidupan kita, membuat kepercayaan kita kadang-kadang suka naik turun. Hari ini kalau kita lihat mujizat, yes, luar biasa Tuhan kita. Besok lihat masalah, mulai bertanya-tanya. Besok lagi ada masalah, mulai lagi bertanya-tanya. Betul nggak Tuhan sanggup tolong saya? Betul nggak Tuhan sanggup menjaga saya? Tapi ketika mujizat datang, yes, wow, luar biasa. Itu Allahku yang besar yang sanggup menolong saya. Berikut lagi datang lagi masalah pergumulan, mulai lagi mengusik hidup kita. Apakah kita masih kokoh iman percaya kita kepada Tuhan? Orang lain boleh berkata lain, saudara. Kenapa? Mereka bisa berkata, mana Tuhanmu, mana Allahmu? Buktinya enggak, sampai sekarang COVID enggak hilang-hilang. Apa engkau kurang berdoa? Ya. Atau engkau mungkin kurang kasih untuk Tuhan? Atau engkau mungkin terlalu banyak dosa dan lain sebagainya? Mulai orang bertanya-tanya dalam hidup kita, sehingga mulai mengusik iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengenal pribadi Tuhan, dia akan tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupannya. Kita tahu dengan situasi kondisi yang ada hari-hari ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang kali yang kedua. Amin. Ya. Sudah tidak lama lagi Yesus akan datang kali yang kedua. Hanya orang yang tidak mengerti rencana Tuhan yang selalu mengeluh, oh ini masalah. Ya, memang di akhir zaman firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa akan datang masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Dan kalau kita perhatikan keadaan, situasi, kondisi hari-hari ini, dunia semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar. Tetapi ingat, itu merupakan rencana Allah dalam setiap kehidupan kita. Tetapi ingat, orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan tetap di dalam lindungan Tuhan. Amin. Asalkan apa? Engkau terus percaya kepada Tuhan. Jangan
Jangan hilangkan kepercayaanmu kepada Tuhan dengan situasi kondisi. Walaupun orang mau ngomong, kamu ini selalu berdoa, sudah berdoa. Mungkin saudara juga lagi sementara bergumul. Ya, mungkin saudara bergumul karena saudara mungkin masih jomblo, atau saudara mungkin bergumul untuk keluarga dan lain sebagainya, saudara. Ya, sehingga saudara mulai berpikir dan saudara mulai beringat, waduh, saya sudah berdoa 40 hari 40 malam, berdoa 100 hari 100 malam. Ya, sampai sekarang Tuhan nggak jawab. Ingat, rencana Tuhan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang kedua, kenapa kepercayaan kita mulai selalu suka naik turun. Yang kedua, karena kita sering memaksa Tuhan mengikuti keinginan kita. Benar atau betul, saudara? Terkadang kita selalu paksa Tuhan, tolong saya, Tuhan buat ini, Tuhan buat itu. Seolah-olah Tuhan jadi pembantu dalam hidup kita. Ya. Tapi pernahkah kita mau mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita? Yang selalu yang kita inginkan, Tuhan jawab doa saya. Tuhan, saya mau ini, saya mau itu. Kalau Tuhan gak jawab, mulai ngancam Tuhan. Tuhan gak baik, Tuhan salah, Tuhan tinggalkan saya. Ini sering terjadi dalam kehidupan kekristenan, saudara. Tetapi mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, karena seringkali kita memaksa Tuhan. Benar atau betul? Bukan berarti saudara tidak boleh mengutarakan isi hati saudara, keinginan saudara kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, jangan memaksa Tuhan. Kenapa? Tuhan tahu yang terbaik dalam setiap kehidupan. Amin. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Mungkin saudara berpikir yang terbaik adalah seperti ini Tuhan. Mungkin saudara sudah buat proposal, saudara buat list yang banyak. Ya saudara, yang terbaik saya maunya begini, keluarga saya seperti ini, adik saya seperti ini, abang saya seperti ini, orang tua saya seperti ini, dan lain sebagainya. Tetapi ingat, apakah ini menjadi kehendak Tuhan atau keinginan kita? Inilah yang selalu membuat ada begitu banyak orang sehingga kepercayaannya mulai naik turun. Hari ini oke, besok nggak oke. Hati-hati saudara ya. Kalau sudah mulai naik turun, itu ya kalau saudara tahu namanya di ICU ya. Kalau sudah naik turun nggak lama garis mati saudara. Ya. Jadi belajarlah untuk kita terus mempertahankan keyakinan iman percaya kita kepada Tuhan. Situasi kondisi boleh berubah, keadaan boleh berubah, tetapi terus yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong kehidupan kita. Sama halnya seperti Abraham. Ya. Firman Tuhan dengan jelas dikatakan dalam Roma, dikatakan bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sekali lagi saudara, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham berharap. Di dalam pengharapannya imannya menjadi kuat, sehingga lewat imannya lah dia melihat kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupannya. Walaupun secara manusia mustahil, banyak yang dijanjikan oleh Tuhan, tetapi kita lihat karena iman Abraham menikmati setiap janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, masih kuatkah iman percaya kita kepada Tuhan? Hari-hari ini semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin suka. Tapi ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang akan senantiasa terus menyertai dan memberkati kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-12, kembali lagi, Bani Korah mendorong kehidupannya. Dikatakan begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Teruslah berharap kepada Tuhan. Walaupun hari-hari ini engkau tidak melihat apa yang engkau doakan belum terjadi dalam hidupmu, apa yang engkau harapkan belum terjadi dalam hidupmu, teruslah berharap kepada Tuhan. Ingat, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bahkan pengharapan di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan itu merupakan sauh yang kuat. Ada kekuatan yang luar biasa ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika engkau menaruh pengharapan engkau kepada manusia, seringkali manusia mengecewakan. Bukan seringkali, kebanyakan manusia mengecewakan. Benar? Ketika saudara berharap bahwa orang ini dapat menolong saudara, orang ini dapat menolong saudara, tetapi ketika hari hanya dia tidak mampu menolong saudara, justru mendatangkan kecewaan. Tapi ingat, pengharapan di dalam Tuhan tidak mendatangkan kecewaan. Kenapa engkau selalu kecewa dengan Tuhan? Karena engkau tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup.
Kenapa engkau sering kecewa dengan Tuhan? Karena yang dipaksakan adalah keinginan, bukan keinginan Tuhan. Oleh karena itu, belajarlah engkau terus dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini, belajarlah untuk engkau terus membawa dirimu dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, ketika engkau mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada pergumulan. Tetapi justru sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita ada di dalam pergumulan, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Amin. Ketika kita ada dalam pergumulan, dalam tekanan hidup, disitulah kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kalau saudara perhatikan kehidupan perjalanan bangsa Israel, ketika keluar dari tanah Mesir, masuk ke dalam padang gurun. Secara manusia, padang gurun berbicara tentang kesusahan, berbicara tentang kesukaran. Tetapi justru di padang gurunlah bangsa Israel banyak sekali melihat mujizat Tuhan. Air keluar dari gunung batu, saudara. Bayangkan mereka di tengah padang gurun, mereka boleh makan mana? Mereka boleh menikmati daging. Di mana mereka peroleh itu? Di padang gurun. Waktu siang hari mereka gak kepanasan. Waktu malam hari mereka gak kedinginan. Di mana mereka alami itu, saudara? Di padang gurun. Padang gurun berbicara masalah. Padang gurun berbicara pergumulan. Tetapi justru di padang gurunlah kita melihat Allah menyatakan kuasanya dan mujizatnya dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Allah ingin selalu menunjukkan kuasanya dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Satu ayat saya bacakan bagi saudara dalam Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang ke-19. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-19 saya akan bacakan bagi saudara. Saudara bisa perhatikan di Alkitab saudara masing-masing. Dikatakan demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini satu nubuatan yang sangat luar biasa, saudara. Bahwa menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang secara manusia mustahil, tetapi justru di situ Allah menyatakan kuasanya dan mujizatnya. Saudara perhatikan dikatakan begini, ya aku ini siapa? Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun. Wow, sesuatu yang luar biasa. Membuat jalan di padang gurun. Kalau saudara mungkin ya sampai saat ini mungkin kita nggak pernah ke padang gurun, saudara ya. Biasanya ada di Timur Tengah. Namun kalau saudara perhatikan di video dan di gambar-gambar yang ada, padang gurun itu merupakan sesuatu yang tandus, kering, gersang, gak ada apa-apa. Bahkan ketika saudara mulai menapakkan kaki saudara untuk membuat jalan di situ, tiba-tiba angin datang hempas habuk, semua tertutup, jalannya nggak kelihatan lagi. Benar? Tetapi kita lihat di sini dikatakan apa? Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Sesuatu yang luar biasa. Bahkan dikatakan begini, dan sungai-sungai di padang belantara. Wah, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya, ketika engkau terus menaruh pengharapanmu kepada Tuhan, sekalipun engkau ada di padang gurun, sekalipun engkau ada di padang belantara, di situ engkau akan terus melihat mujizat Tuhan bekerja dalam setiap kehidupanmu. Asalkan apa? Terus taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Orang mau ngomong apa? Silahkan. Tetapi imanku adalah iman kepada Yesus, Tuhan yang hidup. Amin. Ya. Orang mau ngomong apa tentang kehidupanmu? Nah itu ngomongan orang, saudara. Tetapi belajarlah untuk terus berharap kepada Tuhan. Dan engkau akan melihat kuasa Tuhan terus bekerja dalam setiap kehidupanmu. Amin. Yang menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita, sejauh mana hari-hari ini kita terus berharap kepada Tuhan? Masalah datang, pergumulan datang, tetapi yang Tuhan inginkan, sejauh mana kita terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Hari-hari ini situasi semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar. Tapi ingat, terus bergantung, terus berharap kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan. Dia adalah Allah yang akan terus ada bersama-sama dengan kita, menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya dalam setiap kehidupan kita. Asalkan apa? Kita terus dekat dengan Tuhan, mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Bahkan lebih daripada itu, jangan paksa Tuhan, tetapi belajarlah untuk terus engkau mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu, sehingga engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam setiap
kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan di saat pagi menjelang siang hari ini, saudara. Biarlah kita terus mau melangkah dengan situasi kondisi yang ada, yang walaupun secara manusia sukar, walaupun secara manusia sulit, tetapi percayalah bahwa Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, hari ini kita menyanyikan satu pujian bagi Tuhan di saat pagi menjelang siang hari. Satu pujian yang luar biasa, saudara. Aku tidak takut, sebab Kau besertaku. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, Tuhan. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku. Dengan tangan kanan Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat pagi menjelang siang hari ini, saudara. Korah adalah satu bani yang dipulihkan oleh Tuhan, belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mereka mengambil keputusan untuk mereka terus dekat dengan Tuhan. Tetapi ingat, ketika kita mengambil keputusan untuk kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada pergumulan, bukan berarti tidak ada padang gurun, tidak ada banyak belantara dalam hidup kita. Dan kita lihat apa yang dialami oleh Korah yang telah kita pelajari di saat pagi menjelang siang hari. Mereka hadapi masalah, mereka menghadapi tekanan yang luar biasa. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Mungkin saudara mengalami tekanan dari keluarga saudara, saudara mengalami tekanan dari tempat pekerjaan saudara, saudara mengalami tekanan di tengah-tengah pelayanan saudara. Tapi ingat, terus kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Sekalipun Bani Korah mengalami tekanan, dia mendorong jiwanya. Dia katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Dan pesan ini datang dalam kehidupan kita di saat siang hari. Berharaplah kepada Allah. Sebesar apapun tekanan yang engkau alami, namun percaya, Dia adalah Allah yang setia, yang sanggup menolong, yang sanggup menjaga, sanggup menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam kehidupanmu. Namun yang Dia ingin, sejauh mana kita menaruh harapan kita kepada Dia. Kalau yang lalu-lalu Tuhan telah menolong kehidupan kita, kalau pada hari-hari yang lalu kita telah banyak melihat mujizat dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, kuasa yang sama akan Tuhan terus beri dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu jangan takut melangkah hari-hari. Walaupun dunia semakin hari semakin sulit, dunia semakin hari semakin sukar, terus melangkah bersama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam hidupmu, maka akan melihat
melihat kuasa Tuhan terus bekerja dalam setiap kehidupan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Tidak takut, sebab Kau besertaku Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tidak takut. Dengan iman saudara angkat pujian ini kepada Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang Tuhan, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku, Kau meneguhkanku Tuhan. Engkau meneguhkanku. Oh, bahkan penolongku, Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. oh Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananku, Dengan tangan kananku. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. kemenangan. Oh Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. kesempatan di saat siang hari ini saudara. Saya berikan kesempatan bagi saudara untuk saudara mau berdoa kepada Tuhan. Di tempat di mana saudara berada di saat siang hari ini, baik saudara yang ada di kilang, saudara yang ada di rumah, mari engkau mulai berdoa kepada Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi keluhanmu kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulanmu yang kau alami hari-hari ini. Datang dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Terus kuatkan pengharapanmu kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan. Oleh karena itu marilah engkau mulai berdoa kepada Tuhan. Engkau mulai menaikkan setiap doa-doamu kepada Tuhan di saat siang hari ini. Sekali lagi dengan penuh keyakinan iman bahwa Dia adalah Allah yang mendengar dan Dia adalah Allah yang menjawab setiap seruan doamu di saat siang hari. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah. Kami menaruh pengharapan kami kepada Tuhan di saat siang hari. Sekalipun banyak masalah pergumulan tantangan yang kami alami, namun satu hal, kami memiliki Allah yang besar, Allah yang akan senantiasa terus ada menyertai kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah. Oh, haleluya. Ya Allah, ya Allah. Haleluya, Yesus. Kuatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Di saat siang hari ini kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Kuatkan iman percaya kami di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar. Tuhan, kuatkan iman percaya kami. Haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami tahu Kau ada bersama dengan kami di saat siang hari. Kau melihat setiap pergumulan anak-anak-Mu yang datang kepada Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu apa yang mereka alami hari-hari ini. Namun satu hal yang kami tahu, Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang besar, Tuhan yang setia dalam setiap kehidupan kami.
sekalipun kami tidak setia, namun Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar di saat siang hari. Biarlah lewat firman-Mu yang telah kami dengar, membangkitkan iman percaya kami, untuk kami terus berharap kepada Tuhan. Dunia boleh menilai, saat-saat ini adalah hari-hari yang sulit dan sulit. Namun justru di masa-masa yang sulit ini, kami akan terus banyak melihat kuasa Tuhan bekerja. Mujizat Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa bagi umat-umat-Mu yang telah bergabung, Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang sakit. Kamu berdoa, ulurkan tangan-Mu yang berkuasa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Engkau berikan penghiburan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan masalah hidup, Tuhan tolong hidup mereka dalam nama Yesus. Biar kami boleh melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan bekerja dalam hidup kami, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami akan percaya tidak ada satupun yang luput dari berkat firman-Mu di saat siang hari. Semua kami yang tergabung baik lewat Zoom maupun FB Live, kami semua diberkati. Terima kasih. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan meneguhkan kita semakin hari semakin terus mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sedikit pengumuman saudara untuk sepanjang minggu ini, ya, ibadah semuanya akan dilakukan secara online saudara, ya, lewat virtual Zoom. Saudara bisa sama-sama kita bergabung, kita mau menerima berkat Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, dan juga tidak lupa, ya, baik setiap persembahan kasih kita maupun perpuluhan kita, biarlah kita berikan dengan sukacita. Lewat saudara bisa lihat di layar kaca saudara, di sana tertera nomor rekening ada, saudara bisa transfer ke saudari Fitra dan juga perpuluhan kepada Bapak Gembala. Mari saudara kasih Tuhan, biarlah kita memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan hati yang sukacita dari Tuhan. Ya, apa yang kita terima semuanya dari Tuhan, kita berikan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita sudah di penghujung ibadah saudara, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Puji Tuhan saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, oh ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. kami memuji kebesaran-Mu, haleluya. Kami Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Di akhir ibadah kami di saat siang hari ini kami menaikkan pujian syukur. Terima kasih buat segala kebaikan. Kami yakin dan percaya ibadah kami di saat siang hari ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan tidak ada satupun yang luput dari berkat Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami mau menyatukan hati kami. Kami terus berdoa untuk negeri Malaysia di mana kami tinggal. Biar Kau yang senantiasa pulihkan keadaan yang ada. Berkati tanah, berkati air, berkati udara, berkati pemerintah-pemerintah yang ada. Bahkan Tuhan segala sektor yang ada, ekonomi, politik dan lain sebagainya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan
Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Biar kami boleh melihat anugerah Tuhan dicurahkan di negeri Malaysia, sehingga negeri Malaysia dipulihkan oleh Tuhan, dan di dalam nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Maka hamba berdoa di sepanjang minggu ini menyerahkan seluruh kehidupan umat-umat ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, usaha mereka diberkati oleh Tuhan, bahkan dalam setiap pendidikan mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Keluar masuk rumah mereka dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dijaga dari segala kuasa gelap, niat orang jahat, mara, bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, kami halau tolak semua itu dalam nama Yesus. Biarlah perlindungan Allah senantiasa menjadi bagian dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu, dan di dalam nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk negeri Indonesia, di mana di sana ada keluarga kami, orang tua kami, saudara kami. Dan kami mendengar hari-hari ini begitu banyak sekali bencana alam yang terjadi di negeri Indonesia, baik itu gempa bumi, baik itu tanah longsor, banjir, maupun Tuhan gunung yang meletus. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa memulihkan keadaan Indonesia, bahkan semua yang terdampak dengan keadaan bencana alam yang ada. Biarlah penghiburan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Di sana ada anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan menjadi segala kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan, dan di dalam nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih karena kami berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang telah mengembalikan milik Tuhan, mereka yang telah memberikan korban persembahan. Engkau Allah yang senantiasa balas berkat sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, namun kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan senantiasa terus menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Dan akhirnya saudara-saudaraku, dimanapun engkau berada, mari engkau angkat tanganmu dengan iman dan engkau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus senantiasa tinggal menyertai, memberkati hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kalian kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang telah diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat siang, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.